modul cashbook dulu. Di sini receive voucher. Receive voucher itu dia ngambil subledger. Jadi kan kita kemarin di PMIS saya bikin. PMIS kita membuat OR, membuat bukti pembayaran di PMIS. Oke. Setelah di PMIS kemarin dibuat OR. Nah, nih official receipt bukti kwitansi ini yang kita buat sesuai rekening bank. Nanti akan di-download di menu ini, cashbook. Jadi kalau kita udah buat penerimaan sesuai bank berarti udah hampir 50%. 50% jurnal banknya pasti sama. Jadi dari pembayaran invoice bisa ditarik. Di receive voucher from official receipt. Nanti tinggal pilih yang OR transfer. Ini dia otomatis ngambil. Pilih bulannya, bulan berapa, periodenya. Ini default aja by system, tinggal diproses. Tarik. Oke, buka lagi aja kali ya, atau tunggu. Setelah selesai, lalu di close. Kalau kita lihat hasil tarikannya dan seperti ini. Oke, next menunya adalah payment voucher. Jadi ini untuk pembuatan voucher pembayaran. Kalau di sini pakai PMAS, saya lanjut dulu aja nanti. Tinggal di new payment cara pembuatannya. Masukin kode voucher ya. Sini dikasih bebas, diberikan kebebasan karena di sini juga by systemnya juga ada. Yang tadi Pak Agus sempat bilang reference number. Ini nggak akan bentrok, tapi mungkin suatu hal bisa bentrok, tapi udah diminimalisir. Gitu. Voucher number kemungkinan bisa double. Bisa double Pak? Voucher number bisa double. Voucher number kita yang nulis iya. Terus banknya, bank pengeluarannya mana? Misalnya BCA, cara pembayarannya, instrumennya, lalu tanggalnya kapan? Ini default pas pembuatan tanggal bisa di custom. Ya. Itu di inputnya ketika kita sudah transaksi di bank kan? Iya, sudah sesuai bank. Tanggalnya, nomor cek, issued for ini untuk yang sering. Jadi untuk pembayaran PT apa tinggal klik aja, misalnya ini pembayaran kami tinggal klik aja. Deskripsinya pembayaran kontrak service bisa. Oke. Terus bank lawan apa? Masuknya di net payment. Misalnya langsung 6 juta. 3 langsung di nasional. Ini lawannya? Iya, lawannya. Itu tadi uang banknya, ini lawannya. Iya. Lengkap cuan sebenarnya. Saya jadi lambat. Double soalnya. Sama narik-narik tadi juga. Jadi balance. Gitu. Kalau mau tambah lagi bisa, dilanjut lagi bisa. Misalnya jurnalnya agak banyak, ditambah lagi bisa. Jadi mau sepanjang apa bisa. Usahakan sih tapi 5 menit sekali di save. Walaupun nggak balance, di save aja. Misalnya mau ditinggal atau ketemu tenan, di save aja. Nah tapi kan kalau di accounting itu bank debit itu kan nambah. Jadi ini harusnya banknya kredit dong, berkurang. Iya, banknya kredit. Terus tadi ini saya masukkan ininya di kredit, jadi nambah kan, jurnalnya nggak balance. Tadi kan gini nih. Tadi kan saya masukin di kolom kredit 6 juta, makanya tadi ada 12 juta. Itu aja sih. Oke, pembuatan jurnal ada pertanyaan? Sorry Pak, tadi yang
T1 sampai T5. Oh boleh, misalnya di jurnalnya. Ini BCOA udah di COA juga nempel aja. Itu boleh diisi, boleh tidak. Iya. Tapi biasanya di sini T5 harus diisi diisi. nggak? T5 harus diisi. T5 apa? Bahkan tuh? kan Cash flow. Cash flow. Oh, diisi. Cash flow-nya. Cash flow. Coba Pak diklik. Iya boleh. Ini lagi diklik, agak lambat. Ini kita pilih mau yang mana. Oh. Bisa buat plumbing atau expert, general tools. Pilih aja. Kita ini. Kalau itu Cleaning. kan yang buat toilet itu. Iya, loh. makanya Itu bisa namanya apa bisa tuh? Biaya apa tuh? bisa cleaning, bisa atau toilet consumable bisa. Sebelumnya sih nggak pernah itu. Tinggal lihat yang sebelumnya kan. Di sini sih defaultnya ini. Tadi sorry. Kalau T4 tuh apa Pak? 51 T4 tadi pajak perpajakan. Oh dia masuk default juga ya? Iya default udah disetting ada defaultnya. Ini perpajakan. Oh. Defaultnya dia di 51830 bisa kita cari. 513 Berarti otomatis ke situ. Iya. T5. Berarti kita nggak usah ngisi. profesional kan iya bukan nggak ngisi lagi misalnya kalau ada perubahan Oh, tadi kan saya pilih ini pilih Oh karena milih atasnya. ya profesional consultant fee COA ini 518 COA awalnya dulu. COA jadi di T juga nempel di COA gitu. Oh. Jadi COA tersebut default cash flow-nya berapa kalau ada nggak sesuai sama cash flow bisa diganti. Oke, ada lagi? Ini pembuatan jurnal. Pembuatan jurnal sih seperti itu, gampang ya. Oke, kita save aja. Ini untuk bulan 6, biar ada jurnal. Bulan 6. Oke, warna. Untuk warna ini yang ini itu berarti masih belum sampai ke general ledger, belum ditarik ke jurnalnya. Jurnalnya Iya. udah dibikin, langsung Iya. muncul coklat. Langsung coklat, tapi belum masuk ke buku besar, belum masuk ke general ledger. Tapi warna biru itu untuk yang udah masuk ke general ledger. Dan kalau nggak balance biasanya warnanya merah. Jadi di sini udah ada warning juga sih. Kalau dia nggak balance misalnya salah jurnal. Oh jadi intinya kalau yang warna biru itu tadi udah diposting. Iya. Kan? Kalau yang warna Masih kayak coklat. itu Belum misalnya Belum. minggu ini kita baru input, habis itu baru diposting nanti kalau hasilnya baru Iya. biru. Gitu. Iya. Maksudnya kalau warna biru maksudnya gimana? Kan biru tadi kan katanya yang Udah diposting. Iya. Terus kan coklat itu Iya. kan apa kuning sih? Ya, coklat lah. Coklat. Ini yang Oh, baru coklat tadi baru kita jurnalnya. bikin. Iya. Terus habis itu kita posting nanti hasilnya jadi biru. Biru juga, betul. kan? Saltin nambah lagi. Warnanya nggak balance, dia warnanya merah. Merah. Oh. Karena nggak balance. Dari jurnalnya lebih itu aja sih. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada namanya fitur untuk refund payment. Jadi refund payment itu pembayaran deposit tenan. Jadi jadi gini, untuk pembayaran deposit tenan tuh masuk di PMIS, ada di Advanlist. Ini daftar-daftar deposit tenan yang kita terima selama ini. Jadi untuk sinergi antara PMIS dan PMAS, kita penggunaan pembayaran refund di sini. Refund payment. Kita pilih nama klien yang buka. Refund deposit itu Iya. Kalau apa Pak? Jadi pembayaran pengembalian deposit tenan. Jadi ada uang keluar dari bank dan itu untuk pembayaran deposit tenan. Gitu. Tujuannya biar antara PMIS dan PMAS sama. Jadi gini, Jumlahnya. saya tambahin ya. Jadi kalau misalnya kita kan biasa terima duit, nggak semuanya dialokasi ke invoice, bisa disisa atau apa, atau salah bayar lah. Banyaknya
orang di apartemen ini misalnya dia harusnya bayar listrik 70.000, ini kejadian baru. Jadi dibayar 70 juta. Ini kejadian ini real. 70.000 ya 70 juta. Tagihan 70.000. Dibayar Kejadian. 70 juta. Ini kejadian ini real kejadian. Baru tadi pagi saya benerin. Jadi sebelum kesini saya benerin itu dulu. Jadi 70.000 dia harusnya bayar, dia bayar 70 juta. Nah, artinya pada saat kita tetap terima 70 jutanya kan, karena udah masuk ke bank. Nah, setelah itu kan di PMIS. Ya, di PMIS masuk. Setelah dialokasi ke invoice yang 70.000 tadi, artinya masih ada 69.930.000. Ya, sisanya. Nah, ini di closing ke advance. Jadi kayak titipan. Supaya ada ceritanya ntar nih bahwa kita benar terima duit 70 juta untuk bayar tapi listrik yang untuk bayar hanya listrik yang 70 juta. ya kan? Tapi kita harus tahu nih ceritanya nih, ngapain? Ya kan? Bahwa nanti jurnalnya akan ya tadi bang pada ini untuk ini gitu kan. Udah advance. Nah, kemudian ya orangnya pasti teriak dong. Kita balikin dong. Nah, pakai ini. Oh, jadi di PMIS dia input 170.000 untuk alokasi airnya, sisanya input ke advance. Iya, otomatis closing nanti ada closing ke advance. Otomatis duit yang 69 juta sekian pindah ke advance. Oh, otomatis masuk advance. Nah, ini untuk keluarinnya. Oh, jadi yang kemarin Pak Yose ceritain itu loh Pak, kalau yang si Pak Edi misalnya ada Iya. sisa kelebihan dia belum balance itu dia merah kan. Iya. Nah, ya gitu ya. OR ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada kayak gini, caranya harus begini. Jadi supaya apa? Supaya uang yang di advance yang ada di PMIS itu angkanya Itu saldo. masukinnya ke maaf Pak, ke Iya. refund deposit bukan di bank out. Tunggu dulu. Pertama kali kita kan di OR. Ya bank ini bank out ini. Ini Kan bank kita out. ceritanya mau balikin nih. Mau balik. Ini Oh, balik. bank out. Iya, Ini di back out. Ini back out. Nah, cara balikinnya kayak gini. Terpisah. Pakai Kalau refund. iya, untuk Bukan bikin payment voucher biasa. Karena kalau bikin payment voucher biasa itu tidak Tidak mengurangi. Mengurangi yang di ini PMIS. ngaco nih ya saldonya nih. ya sinergi gitu nggak sama. Banyak orang kan udahlah gua bikin payment voucher dah, gua mau keluarin duit. Jangan begitu. Oh. Tapi khusus Jadi untuk ada- pengembalian. ada menunya di Ya. sini refund payment, Pak, refund sebelah payment. sini. Betul. Iya, iya, iya. Jadi Pembayaran- untuk pembayaran pembayaran yang deposit. sifatnya dari alokasi Dari yang PMIS. ya advance tadi itu harus menggunakan ini supaya saldo yang ada di PMIS juga berkurang. Jadi jurnalnya lurus ntar. Nanti begitu nyampe kok advance-nya di PMIS masih segitu ya? Padahal kan dia udah gak duit, kan udah saya balikin. Nah itu karena apa? Karena Karena bikinnya kita salah payment voucher itu ya. biasa. Ya. Nah, Oke, siap. Oke. Jadi ada payment biasa lewat Iya, bank lewat sama bank. yang Ini yang lainnya refund. sebenarnya dari PMIS. Sebenarnya sama aja. Oke, tinggal sini nanti keluar. Setelah dipilih akun si tenannya, nanti ada balance berapa, jumlah sisa uangnya. Terus bisa dipilih metode pembayarannya apa, dan tinggal set jurnal aja. Otomatis. Ini punya Adi Berliansyah. Kita save aja totalnya. Itu 70 juta itu sini Pak, di sini kejadiannya Pak. Bukan. Apartemen lain. Apartemen lain. Saking sultannya. Ada aja gitu rekening di banknya 70 juta gitu ya. Kalau kita kan nolak, wah cuma nah dia loss ya. Langsung. Jadi gini, punya Adinya otomatis berkurang. Adi otomatis nol. Jadi berkurang. Dan di sini ada historinya. Refund deposit. Udah ada pengaruh. Dia di sini Masih ada 1.400.000-an kan. Terus kita buat refund deposit, otomatis kalau berkurang. Jadi ada kesamaan gitu. Jadi kalau mau ngecek dari PMIS bisa, dari PMIS juga bisa. Nah ini juga butuh disinkronisasi. Biasanya udah jadi numpuk banget ya. Baru ketahuan. Ada yang sampai miliaran ada. Oh, orang nitip itu maksudnya. Iya, pengembalian kan agak Apalagi aneh aja gitu. apartemen ya, yang model apartemen yang istilahnya yang stratanya atas gitu ya. Mereka itu kadang-kadang nitip duit setahun itu dari awal udah bayar udah setahun.
Jadi Service charge buat- Registrasi buat 1 tahun. Iya. Iya, bayar depan. biar nggak pusing. Biar mereka nggak pusing. Enak ya, mereka enak, kita enak tinggal bulan. Iya, Iya, tinggal alokasi. lokasi aja. Tapi kita juga di sini pengalokasiannya juga harus ada invoice terlebih dahulu. Kita nggak bisa alokasi dulu, belum ada invoice. Jadi gini ya, Nggak ada invoice. prinsipnya adalah nanti kalau kadang-kadang bingung nih. Ini kemarin baru kejadian juga. Iya. Jadi dia itu pertama kita nggak tahu siapa yang bayar. Bayar bulan April kita terima duit tanpa tahu siapa yang bayar. Udah itu ketahuannya bulan Mei. Ya, pada bulan Mei ketahuan. Nah, harusnya pada saat ketahuan, tanggal ketahuannya dong yang dimasukin bulan Mei. Jangan tanggal waktu kita nggak tahu, ya. Nanti di-activate ya, nanti lebih dari detail. Pada saat kita ketahuan, oh ternyata ini punya unit segini. Tahunnya bulan Mei. Tahunnya bulan Mei. Padahal di bulan April udah Padahal bikin udah- identified. Udah, ya kan. Nah, pada saat ketahuan, masukin tanggal ketahuannya. Kalau dia masukin bulan April, ya kan. Nah, bulan April dimasukin nih tanggal April. Sementara invoice outstanding di bulan tersebut, bulan April itu udah gak ada. Ya kan? Karena ini kan udah bulan Mei sebetulnya. Bulan Mei udah terbit invoice utility misalnya, atau service charge misalnya, ya kan? Nah, uang ini cukup untuk bayar. Uang yang teridentifikasi cukup buat bayar. Cuma pada saat mau alokasi, dibilangnya pasti no outstanding invoice. Karena alokasi itu tidak bisa membayar sebelum ada tagihan. Paham nggak? Ini bulan April, invoice-nya bulan Mei. Masa saya bayar utang dulu sebelum ada saya ditagih? Iya. Paham ya? Kan ngaco nanti. Jadi tadi yang saya bilang di trial balance nggak normal. Ya kan? Salah satunya karena suka begitu. Suka begitu. Makanya kita tidak perbolehkan adanya pengalokasian. Biasanya orang bisa backdated nih kerjanya nih, ya kan? Duitnya ada, oh ini ada duit 10 juta, untuk bayar invoice yang bulan ini aja, bulan depan aja, nggak boleh. Minus. Karena nanti jadi minus. Orang belum ditagih kok. Belum ada. Udah dibayar. Udah ada airnya, belum ada. Udah ada alokasi. Istilahnya masnya utangnya saya nanti utangnya bulan depan ya. Tapi Mas saya bayar bayar dulu. Airnya akan minus nanti. Ya kan? Nah, makanya itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya tadi nanti sampai di itu ingat pada saat mengidentifikasi suatu unknown payment itu harus dimasukkan tanggal pada saat kita tahu. Karena kita nggak narbitin OR lagi. OR itu pertama kita terima ya pada saat kita terima. Kita keluarkan pada saat kita masuk duit ke bank. Makanya saya bilang bahwa OR itu harus sama dengan rekening orang. Kalau ada yang minta, ya biasa ada yang minta nih, saya minta dong bukti bayarnya. Ya saya baru tahu bulan ini baru bapak bilang atau ibu bilang, ya saya keluar OR itu pas saat saya terima. Atau kalau dia maksa mau tanggal hari ini ya bikinin manual, jangan pakai sistem. Ya. Karena kita udah terima duitnya. Kita udah laporkan bulan lalu bahwa kita ada titipan dari orang yang tidak ketahui. Dan OR itu terbit pada saat itu sebetulnya. Yang saat ini ya sebetulnya ya cuma sebagai pengingat aja. Ya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Sampai payment voucher, ada pertanyaan lagi? Untuk kita lanjut lagi ke unidentified. Unidentified transaction untuk penerimaan yang nggak tahu itu untuk mana, untuk pembayaran mana aja, untuk tenan mana juga kita nggak tahu. Jadi tinggal di new voucher kita buat nomor vouchernya berapa misalnya, mau disamain sama reference number juga boleh.
itu dari bank mana masuknya, misalnya dari bank BTN, BCA boleh transfer kan, posting accountnya kita lawankan, bilang dulu akun tampungannya ke sini, ke Bank Anam 2141. Oke. Jumlahnya berapa? Misalnya 2 juta. Mario, ini kan kalau Trinity bayar ke SBS itu loh Pak, itu masuknya ke unidentified karena nggak masuk ke rekening PA ya? Iya, ke bank tampungan dulu, ke 2141. Warnanya merah gitu. Dan jika sudah ketahuan di identify voucher, Oh, ini ketahuannya bulan depannya. Ketahuan Baru itu punya tenan mana gitu nanti. Misalnya Pak, punya. kalau maaf Pak, kalau dia ketahuannya di bulan yang sama, misalnya nih, tapi kita transfernya ke BCA, tapi di bulan yang sama juga saya sampaikan, saya transfer ya untuk saya, tapi ke BCA, dia langsung bisa mengidentifikasi dong. Oh ya, berarti kalau itu belum, berarti dilakukannya udah closing belum? Kalau belum closing tinggal dihapus aja, kita buatkan payment voucher income. Itu di PMIS. Iya, gitu aja. Di mana? Di PMIS. Itu untuk tenan atau untuk bank di luar invoice? Itu dia transfer untuk pembayaran invoice. Nah, kalau pembayaran invoice di PMIS. Kalau misalnya other selain invoice, kita buatnya nanti yang di memory shift. Gitu. Pembuatan ini dihapus aja, tinggal buat lagi di PMIS OR. Tapi di PMIS juga ada ini ya, unidentified. Iya, jadi setelah misalnya kita setelah ketahuan ini punya siapa, nanti otomatis di PMIS akan ngebuat OR otomatis. Misalnya, jadi misalnya kita identify untuk dia bayar tenar si Asdin. Ketahuannya misalnya, ketahuan di bulan 7. Hah? Belum. Saya ada bawa juga dari situ. Misalnya kita buat di bulan 7 untuk si Asdin ya. Jadi nanti di PMIS juga akan ngebuat official receipt otomatis bulan 7. Jadi nanti kita tinggal alokasi aja. Oh, ternyata Pak Asdin nih yang bayar ya buat invoice saya yang tahun bulan April gitu. Misalnya. Ya nanti tinggal alokasi. OR number-nya juga beda. Ini hasil dari unidentified transaction. Gitu. Masih bingung kan? Flow-nya Kan awalnya dia bayar di bulan, misalnya nih ada uang masuk di bulan 6. Iya. Di bulan 6 kita nggak tahu punya siapa, kita masukkan ke bank dan dilawankan ke bank Anon. Duit masuknya itu di inputnya di PMAS ya, bukan di PMIS. Bukan di PMAS. Oh, Gitu. Jadi biar sama dulu sama rekening bank. Itu di inputnya tadi di new voucher kan? Iya, di new voucher. Oh, jadi duit yang nggak tahu itu bukan di input di PMIS. PMAS betul. PMAS. Di PMAS betul. Jadi nanti setelah ketahuan, oh Pak, itu kok Pak Asdin kan nggak udah bayar nih, tapi kan terus di reminder letter terus, diingetin terus, Bapak masih punya utang. Oh saya udah bayar kok, atas nama pas dicari-cari, oh ternyata uang yang 2 juta itu punya Pak Asdin ya gitu. Oke. Ya makanya kita identify. Nanti betul PMIS. Oh iya Pak, buat bayar SC bulan 6, bulan Juni ya yang kemarin ya. Ya, ini dialokasi untuk pembayaran invoice yang kemarin gitu, yang lalu. Gitu Pak, alurnya. Iya, tinggal dialokasi. Jadi utang-utang dia nanti keluar di sini. Tinggal dialokasi. Untuk pembayaran akhir yang kemarin ya. Maaf Pak, Iya. berarti kita carinya namanya ya? Orangnya. Nama orang. Klien yang Kalau misalkan kayak si ini itu ternyata bukan buat bayar voucher. Dia itu ternyata buat bayar apa? Ternyata kemarin kan Service charge. Service charge. Invoice. oh iya Invoice juga. Invoice. Bikinnya di sini.
Itu sih. Tapi intinya kalau Trinity bayar itu misalnya di bulan yang sama si Pak Edi langsung udah tahu nggak Oh. usah ke PMAS, Iya, langsung aja buat di PMIS buat. Cuman Tapi kalau lewat banknya bulan. Ya, banknya kalau dari lewat. bank BCA. Ya, kalau udah lewat bulan dan itu nggak tahu punya siapa dan kita harus closing, kan mau nggak mau kita buang mau dulu. nggak mau yang ikut orang accounting. Iya, karena si PMS nggak tahu. Iya, ini nggak tahu dia punya siapa nih gimana. Ya udah udah mau closing juga kan, ya udah kita Jadi buat ingat, unidentified. Apa PMIS itu Hmm. menginput itu ketika PMIS itu dia belum tahu. Nggak tahu betul punya siapa. Ini ada uang masuk nih 2 juta. Terus tenan juga nggak ada yang info ini punya siapa kan 2 juta. Ya udah Selama itu bukan uang masuk konsumen, berarti semua masuk identify. Iya. Biasanya si Pak Edi itu berapa lama? sehari. Nggak, maksudnya dia kan identifikasi itu kan misalnya hari ini dia nggak tahu, berarti si Pak Abdul langsung input atau gimana? Biasanya akhir bulan. Akhir bulan. Nggak tahu kan mau dia closing. tanggal 1 dia bisa nggak tahu, tapi tanggal 25 jangan dia tahu. Nah, gitu. Nggak apa ini nggak tahu punya siapa, ya udah ntar kita recap. Udah mau closing nih. Iya, udah mau closing ini Berarti harus dia tahu waktu- punya siapa. Waktu dia ini ngecekin ini dari tanggal awal lagi dong, Iya, boleh. si Pak Edi. Iya, harus. Berarti banknya Lebih nggak baik- balance dong dia. Kita banknya nggak balance daily. Kalau Trinity kan daily balance. Oh. Kalau di Mau- sini berarti nggak balance. Mau daily Kalau daily berarti hari itu dia harus Harus posting alokasi identify. yang unidentified. bisa aja sih, cuma Harusnya langsung unidentified. bisa. Bisa kan? Cuma nanti emang banyak ya nggak apa-apa, kita nggak masalah. Tapi Kalau maaf memang Pak, Hmm. misalnya unidentified-nya itu bukan untuk bayar servis, ternyata dia itu transfer ke kita itu misalnya Salah transfer. salah transfer. salah transfer kita jurnal manual. Kita nggak ada untuk ngebalikin jurnal, berarti kita balikin di Awalnya udah di identify, kan identify kan masuk tuh ke 2141. Nah, kita jurnal manual aja di payment voucher. Enggak. Mau buy PMIS apa buy di PMIS? Jurnal di PMIS aja jadi kita full. Berarti yang itu Iya. jurnal itu kan di advance kan ya mas? Kan masih di sini unidentified. Unidentified. Ada duit masuk, Masuk nggak aja. tahu punya siapa. Ternyata bulan depan, salah transfer. Salah transfer. Ulangin duitnya. Bukan buat bayar Servis. tagihan. Iya, bukan buat saya salah alokasi. transfer nomor rekening nih. Iya. Refund Kita kan refund gimana? kan udah Kan identify. Baru di sini kan, baru di anon. Oh belum di-identify. Belum masih di-identify, Di bulan masih April di-announce. di unidentified. Masih identify. Di jurnal manual Pak, kita nggak ada jurnal untuk Oh. dari sini ke jurnal belum ada Jadi bikin jurnal manual. jurnal manual. Hmm. Bikin Yang ini jurnal biarin jurnal iya. keluar dong. Iya. Ini biarin tetap biru aja. Ini udah masuk ke kalau warna biru kan udah masuk ke GL nih. Udah masuk ke GL, dia berarti statusnya dia masih ke 2141. Anon. Ya, dilawankan itu aja. Lawankan balik lagi aja. Berarti ntar 2141 lawan bank. Gitu dikreditin. Biarin ini tetap ada. Gitu. Tetap di sini aja. Ya, Jadinya tadinya uang masuknya dari 21. Iya, jadi lawan iya. uangnya keluar. Betul. Ini lawan 2141. Berarti ntar misalnya ini salah transfer ya udah balikin lagi 2141 lawan bank outnya. Gitu. ya betul. Pak itu dikerjakannya di bank Di, payment. di memori Iya. di bank Bank di payment. payment atau voucher. memoriam? Payment voucher. Nah kalau itu ya di bank payment. Jadi ini udah dicari ke GL dan sudah ketahuan, sudah diidentify. Jadi untuk ketahuan ini sudah dibayarkan atau belum ada payernya di sini. Sudah diidentify maksudnya. Tapi ini belum tarik ke jurnal aja. Jadi warnanya belum biru. Oke, ada pertanyaan sampai unidentified? Ulang lagi ya. Iya. Kan awal kita bikin dulu di sini Jurnal 2 juta. bulan ya 2 juta bulan Muncul 6. OR di PMIS. Kalau terus dialokasi. sorry Pak, kalau kita belum identify voucher dia nggak ngebuat OR. Muncul di sini. Muncul di kita sini. identifikasi dulu ternyata buat si A. Muncul di PMIS. Tadi OR-nya. ada si A terus dialokasi. Dialokasi betul. Setelah di sini dialokasi, Kita tarik ke PMIS. tarifnya yang di receipt voucher. Iya, di receipt voucher tapi pilihnya yang unidentified. Oh. Dia voucher yang nggak ketahuan ketarik dari sini. Jadi nanti dia lawannya bukan bank lagi, dia lawannya ke 2141. Oh, tarifnya Ya.
Kita coba tarik ya. Kita tinggal get allocation. 20 Soalnya kalau ini lawannya bank otomatis nanti Memang isi ada. belum. Iya, belum dialokasi. Coba kita alokasi ya biar kelihatan. Masih sisa 1 juta. Yang mana ya? Yang mana yang gede? Yang mana yang keempat? 4. Masih sisa yang 500.000. Saya lagi ingat. Ini aja deh. Kita habisin aja. Oke. Save. Oke. Warnanya biru sudah full alokasi. Sudah dialokasi. Kita tarik lagi. Bulan. Oke, ada 1. Dia lewat ini bang WNK gitu. Jadi dia ngabisin bank tampungannya, bukan ke bank itunya, bank BCA nya seperti itu. Ini di tadi di cashbook receive voucher yang tapi dari identify. Oh, langsung get alokasinya. Iya, tinggal ini. betul. Tapi kalau yang normal OR biasa kan yang atas ini. Ini yang hasil bank Anda. Voucher apa OR yang tercreate dari unidentified. Setelah Nah, di identify. sini kapan biru dia? Enggak. Pas biru pas dia nanti ke ledger. Kan ini belum ke ledger tadi, Pak. Belum ditransfer ke ledger. Belum masuk buku besar ini unidentified-nya. Gitu. Kan harus ditransfer dulu. Transfer harus ditransfer. Biar jadi biru, biar ketahuan. Baru nanti jadi biru. Transfer 7L ini kalau di sini biasanya tiap bulan ya, apa tiap minggu? Kalau di sini tadi pengen ibunya misalnya pengen balance per hari, Kalau balance per harinya harus transfer terus. Iya. Betul. Nggak ada masalah, kita nggak Tapi- akan double sih. Enggak, tapi kalau untuk apa balancein bank aja ya. Iya, Misalnya berarti kalau supaya nggak mesti ditransfer nggak apa-apa. Settle aja. Settle aja. Oh, settle. Bisa. Ada, sebetulnya di cashbook tuh ada settle. Ya kalau udah beres ya udah settle supaya nggak bisa diedit lagi. Ya, terus kita rekon harian bisa walaupun belum ke ledger kita bisa Kalau rekon harian. rekon itu cuma di cashbook doang, tapi di settle. Tapi bisa tuh. Iya, soalnya ya, kalau di sana tiap hari harus Yang tadi harus balas itu Beda. lah. Ya udah settle aja. Settle. Bisa dikirim dulu, kirimnya per bulan aja nggak apa-apa. Kecuali laporan akunting membutuhkan itu kayak di mall biasanya ya. Kalau saya di mall itu harian. Harian harus posting kecil. Jadi laporan keuangan di trial balance harus sama dengan rekening orang. Ada yang kayak gitu. Saya waktu itu megang Medan tuh rata-rata begitu. Di Medan rata-rata begitu. Saya pegang Center Point, saya pegang Binjai, saya pegang Medan Fair itu rata-rata harian. Sebenarnya kalau hariannya balance nggak perlu rekonsiliasi. Iya. Tapi saya waktu di Medan pusing, pulang itu 11, 10. Karena itu kan belum tipu ya, mereka nggak berani pulang kok kalau kagak belum. Iya. Saya yang pusing misalnya. Aduh. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Udah mulai flow-nya udah mulai tahu ya, mulai lancar. Oke, terus lanjut lagi. Ini ada namanya memorial Tapi di sini kan jurnal. udah pakai kan. Udah. Istilahnya yang bantuin juga banyak sih. Iya. Nggak usah khawatir sih. Jadi memorial jurnal ini pertama kita bahas untuk receive memo ya. Receive memo ini adalah jurnal-jurnal di luar invoice, di luar pembayaran invoice. Jadi ada penerimaan selain dari invoice. Kayak di sini others, pendapatan, income parkir, telepon, nggak tahu ini, materai, jadi income, materai, income, memo receipt, dia buat income, oke. Tagihan, tidak buku. Bunga bank masuk situ nggak? Iya, bunga bank absen di sini. Tidak bukunya sini ya. Money in transit, pendapatan nggak ketahuan. Money in transit bisa masuk sini.
Bank Intra. Iya. Pindah buku, retur. Oh iya, ingat ya kalau pindah buku ya. Jadi tetap harus dibuat bagian terima dengan bagian masuk, supaya karena sebetulnya gini, pada saat kita bikin laporan kita tuh sebetulnya ngeliatnya atasnya doang, jadi harus di bawahnya itu lawannya bank in transit, supaya nanti yang payment bank in transit, yang receipt juga bank in transit gitu ya. Cuma lewat doang karena pindah buku, tapi tetap harus dibuat dua-duanya, nggak boleh bank lawan bank langsung. Nanti bikin di GL ngaco. BTL lawan bank in transit, BCL lawan bank in transit. Iya. Double jurnal. Pembuatannya sama kayak tadi, kayak jurnal-jurnal lain seperti ini. Vouchernya masukin banknya mana, ditambahin jurnalnya. Oke, sama satu lagi itu juga memorial journal payment. Sebenarnya untuk payment voucher ini itu dia narik dari PMAP, dari subledger. Jadi BDV transfer tuh untuk pembayaran dari subledger kita ya, PMAP. Dibuatkan ya. Kalau di sini nggak pakai PMAP, sah-sah aja buat di sini. Tapi untuk kalau sideline pakai PMAP, pembuatan jurnal paymentnya ada di sini, di payment memo. Itu aja sih tujuannya, dipisah receipt, memorial journal. Gini. Jadi maksudnya Mas Fian, kan kita punya subledger yang namanya PMAP. Iya. Nah, kalau PMAP itu dia untuk narik data, untuk data pembayaran. Jadi gini, PMAP itu punya pengajuan pembayaran supplier. Itu namanya bank disbursement voucher istilahnya. BDV itu adalah bank disbursement voucher. Jadi setelah bagian AP itu ngecek nih, mana nih invoice dari supplier yang udah mau jatuh tempo. Harusnya kan cost control juga ngecek nih, berapa nih dana yang mau kita bayarkan ke supplier mana aja. Nah, itu dia bikin yang namanya bank disbursement voucher. Artinya dia mengalokasikan invoice supplier ya untuk dibayarkan, dijadwalkan pembayarannya. Jadilah yang namanya bank disbursement voucher yang harus di approve dulu. Ya kan? Nah, bank disbursement yang sudah di approve untuk dibayarkan ya, itu ditarik lewat aplikasi ini jadi jurnal otomatis payment. Oh, yang tadinya dibikin di PMAP. Iya, otomatis dia akan otomatis. Nah, kalau dia menggunakan PMAP, makanya untuk jurnal-jurnal payment yang sifatnya di luar dari pembayaran supplier, dibuatlah di memo payment. Oh. Tapi kalau tidak menggunakan PMAP, ya bebas-bebas aja. Mau ditulis semuanya di payment voucher juga nggak apa-apa. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena kalau menggunakan AP, kenapa kita pisahkan sama dengan masalah receipt? Kenapa kita pisahkan? Supaya jika terjadi kesalahan, penarikan kah, ada alokasi salah lah, ada apa, kita bisa centang, check all, berat semua hapus. Tarik lagi ulang dari PMS. Ya kan? Karena di dalam receipt voucher itu tidak ada jurnal yang kita key in sendiri, kita bikin manual. Coba seandainya semuanya di receipt voucher tadi nih, yang manual dibuat di situ, yang tarikan subledger dibuat di situ. Kalau mau ngapus satu periode gimana caranya? Satu. Pilihin satu-satu, centang satu-satu. Itu aja sih fungsinya, lebih ke paham ya? Pembagian, sorting. Makanya kita pisahkan. Gitu. Nah, tapi karena kebetulan istrinya pakai yang maka BDV transfer ini kan nggak ada. Nggak dipakai, ya udah Setiap sah-sah. itu dia bikin new payment. Nah, tapi kalau mau rapi sih sebaiknya sih ya tadi memo. Mulai dipisahkan karena sebetulnya kan gini, sebetulnya kan semuanya nanti harus pakai sistemnya JLL ya, all in ya. Cuma kan nggak tahu nih, kadang-kadang kita tuh tidak mengimplementasikan satu subledger atau apa karena lihat sumber daya dulu.
nggak apa istilahnya, bisa nggak secara infrastruktur dan orang SDM-nya ada nggak? Kalau ada dan bisa, ya udah pakai. Gitu. Karena emang sebetulnya kita satu paket ya. Yeah. Kita tuh satu paket sebetulnya. Kita punya sistem terintegrasi namanya PAMS JLL. Itu mulai dari budget sampai ke call center ya. Call center. Gitu. Ya, keuangan ya pasti terakhir semuanya ada finance accounting. Gitu. Yeah. Okay. Jadi kembali ke manajemen di sini mau pakai semua fungsinya atau enggak. Tinggal itu aja sih. Data transfer to GL. Jadi ini data-data dari payment, identify, memorial, data transfer kita transfer ke GL. Jadi kita tinggal masukin periodenya 20, 20, 6. Misal. Tinggal di retrieve aja. Ada di sini dikasih tahu ada dua transaksi yang belum selesai, harus diselesaikan dulu, masih belum balance. Nah, jadi dia narik semua. Jadi sebetulnya sih tinggal begini, tarik semua satu tarik, udah. Ya, di sini ada warning, ada satu baris yang nggak ada akunnya, yang belum terregistrasi, yang tadi kita buat add fund tadi. Jadi itu belum ada akunnya. COA 2141 RGF 07 ini belum ada di daftar COA. Kalau kayak gini tinggal diklik kanan aja di create account. Gampangnya. Jasa account. Tinggal pilih balance forward dan harus balance sheet. Tarik ulang lagi. Di sini juga dikasih tahu ada dua yang belum balance. Mau dilanjut boleh enggak? Bulan 6 kita coba gitu ya. 2006 masih belum selesai, bulan 5 sorry, tapi ini juga ketahuan. Coba kita hapus dulu aja biar ini tadi ya? Iya, jadi kalau belum balance juga ada warning. Belum tinggal di save aja, bisa tarik di save. Oke. Nanti dia akan muncul di general ledger, journal entry. Di sini untuk tampilan kita per batch ya, per jurnal tadi. Filter biar enak. Payment. Ini kita nyebutnya batch dan ini jurnal setnya ada di bawah. Ini masih bisa diedit, tapi untuk saran saya biar di general ledger dan di cashbook sama, ini harus di retrieve dulu, dibalikin lagi dulu. Misalnya ada salah di PV 5507, misalnya ada salah. Di sini sih bisa diedit, tapi untuk baiknya
Ini batch ini dibalikin dulu. Oh, satu batch ini dibalikin dulu. Get data from GL, ini kebalikannya. Masukin aja periodenya. 2020-05 ada di payment voucher. Diangkat. Oke. Nanti baru dibenerin di ya, nanti baru dibenerin di payment vouchernya di jurnal mana yang mau dibenerin. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kurang lebih cashbook seperti itu. Balik ke isi voucher kan tadi Dika bilang ada 2 yang belum sama. Nah, itu lihatnya gimana? Bisa sekarang? Bisa kita ke receive ya. Tadi kita ngambil di receive. Receive itu bilang ada 2 yang belum balance. Yang belum balance. Kita cari pilih yang balance-nya. Oh, ini dia. 2 yang belum balance. 2 tadi. betul. Yang masih belum balance yang andan. Yang belum selesai kita nganggapnya nggak balance tapi andan. Belum selesai. Ini kenapa nggak balance? Cari lagi. Nah, buat betulin ini harusnya dari PMIS dong. Ini sebentar. Ini tarikan receive ya. Bank BTN 15. Apa yang bikin nggak balance? Kita coba modify voucher. Oh, cuma rounding aja ternyata. Lu ini aja pakai. Bisa pakai tools. General ledger, cashbook, pilih yang cashbook fixer. Bisa pakai akhirnya saya pakai ini. Oh. Tahu nih yang belum balance mana aja. Soalnya tadi 2 nih yang receive ya, bisa di fixin. Oh, nggak balance karena roundingnya. Iya. Ini udah nggak bisa lagi karena dia bilang bukan karena balance. Oh, jadi ketahuan dia bukan karena rounding ya? Iya. Balance apa nih? Ini BRV sama-sama. Ini yang 27. Ntar coba lihat. Ya. Refresh aja. Tuh. Itu apa? Ya, tadi yang karena rounding udah balance. Iya. Modify voucher coba. Not balance. Ini Rp3, lebih dari Rp3. Gak bisa, karena kita cuma 0,1. Tadi kan kita di depan 0,1. Iya. Cuma bisa segitu. Oh, kalau kayak gini? Kalau kayak gini ya kita cari. Kalau paling kita jurnal manual juga. Gimana? Tambahin tuh 3,37 tuh. Nah, ini kalau ini kan bisa ditambahin jurnal apa misalnya kayak loss. Iya, mungkin ya. Oh, tambahin jurnal ya, aja. tambahin jurnal. Rounding lagi. difference. Oh, ada itunya ya, cowoknya ya. Ada. Ya, ini sih selis perlu di ini ya. Sorry. Kita masukin ke ini aja. 62. Loss on collection aja. Expand from collection. Ya. Dapat salah satu. Iya. Tapi satu botol. Kira dapat debit. Tapi yang bagus tuh. Iya, aku lagi cari itu ya. Vendornya nggak tahu aku siapa. Jadi ada trinity-nya. Jadi balance. Kemarin baru ini tahu. Tapi kan ini awalnya adalah hasil tarikan PMIS. Thank you ya, Bu. Dari PMIS. PMIS-nya nanti nggak sama dong? Bukan nggak sama sih ya Pak. Bentar ya. Ini kan betulinnya di PMIS. Iya. Itu rounding. Gimana ya Pak? Rounding hasil PMIS. Dia itu tarikan. Roundingnya di kamar master itu. 3. Berarti mau ditambahin. Kalau 1. Kalau misalnya lebih besar dari itu dia udah mau di rounding. Iya, nah kan Nggak bisa. dibetulin tadi tuh, dibikin 3 poin jurnal baru rounding. Nah, Ya cuman itu kan betulin di MAS. Iya. Tapi di PMIS-nya sendiri dia masih selisih 3. iya harusnya seperti itu. Kalau mau ya betul dari sono. Selisih lagi 3. balik kalau kan. Cuma kan kadang-kadang ini kan gini nih, ini kan sebetulnya pilihan. Di sono kan kita ngomong soal outstanding, ya kan? Nah di PMIS tuh sebetulnya ada tools juga buat beresin yang kayak gini-gini. Tapi kan kalau misalnya kamu udah mau deket closing, sempet nggak balikinnya? Oh mau ditarikin suruh dia ntar Ya, lama iya kan? lama kan? Nah ini caranya.
Oh. Tapi kalau bisa mau nanya yang bener gimana, ya tarik balik. Oh, yang benernya dibalikin, betulin dulu. Betulin dulu. Kalau selisih komanya tadi udah ngelewatin, kan kita kasih toleransi nih di PMS nih. Nah, kalau toleransinya nggak terpenuhi, ya benerin dari awal nih, dari shop belajarnya. Oh, sebetulnya yang betul begitu. Yang betul begitu, gitu loh. Cuma kan balik-balik biasanya yang akunting gua kerjanya mepet. Makanya harusnya sebetulnya misalnya target closing tanggal sekian tarik dulu tuh. Misalnya tanggal 10 udah harus laporan. Nah, tanggal 5 terakhir nagih air atau terakhir apa? Nagih air ya. Utilities tagih langsung besoknya udah mulai tarik. Downloadin tuh semuanya tuh. Begitu invoice udah rilis, tarik dulu jurnalnya. Ketahuan nih yang kayak gini-gini nih. Jadi masih ada waktu buat benerin dari subledgernya. Cuma biasa orang narik cuma 2 hari sebelum closing, target closing, ya kan? Udah gak sempet, ya udahlah, gue jurnal manual aja lah. Gitu akhirnya. Tapi kalau nanya yang benar gimana, ya benar dari subledger. Kalau udah lewat batas toleransi, ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi kalau dari PMIS nggak rounding sih, saya juga ragu ya. Harusnya gini, Pak. Kalau PMIS pengalokasiannya ya, kalau dia ada loss ataupun gain, ya. Ini kan settingannya dia 3 ya. Di sini di bawah 1000 itu dia otomatis langsung ke gain or loss gitu, Pak. Ada kelebihan atau kekurangan 1000, kita otomatis udah otomatis nanti dia ngebuang ke sini allocated account. Nanti ada allocated account-nya ke akun yang tadi kita buat itu tadi sih, Pak. Yang 62 itu tadi. Gitu sih. Mungkin nanti kita coba cek lagi itu kenapa. Harusnya sih pas diri invoice udah clock. 1000. Iya, itu tadi 1000. Jadi 1000 ke bawah kita tanggung, entah lebih atau kurang. Cuma hanya 1000 ya? 1000. Kalau dia misalkan ada kelebihannya atau kekurangannya lebih dari 1000? Kurang. Enggak, maksudnya 2000 gitu aja misalkan, kan nanggung tuh. Iya, mau tetap ditagih. mesti ditagih. Iya. Terus atau kebijakan BM gimana? 2000 ya udah. Nanggung ya, yuk. Kalau kita kebanyakan ya? Enggak, kalau kita kebanyakan ya di 1000. Gitu sih, Bu. Iya. Kalau kelebihan 2000, Ya udah, jadi gain kita. Iya. Jadi income kita. Income lebih. Plus minusnya, Plus minus. kan dikasih ke plus minus ini. Heeh. Mau berapa perak gitu. Gitu. Jadi kalau dari PMI sih harusnya dia udah masuk ke sini, Pak.